که دانم‌های بسیار لیکن من نمی‌دانم که خوردم از دوربندی در این دریا در این دریا. Ketenangan fikiran. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Belajar dari Sokrates. Terkadang dalam hidup ini kita memerlukan paradoks atas teori kebalikan, di mana hal ini menjadi suatu renungan yang dimana nasihat dalam periodisasi waktu sebelum era Al-Quran mengabadikan seluruh risalah yang dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi Musa di era sebelum Masehi atau before Christus, bahasa Inggrisnya BC, masa sebelum lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Mengacu pada filsafat, nasihat yang dijadikan referensi pada waktu itu dan filsafat atau kebijaksanaan sejalan dengan Al-Quran. Jika mengikuti film Kerasakti, ada kisah gurunya, si Kerasakti, yang merupakan seorang pengelana bijaksana, yang beliau juga adalah pengamal filsafat atau kebijaksanaan. Jika kita adalah Asia Timur, kemanakah tujuannya? Apakah Asia Barat? Di mana Arab, Ethiopia, Mesir? Perlu kita kaji. Beberapa di antara hikayat itu, di antaranya suatu ketika Sokrates ditanya mengapa ia berkata-kata secukupnya. Jawabannya adalah karena Tuhan menciptakan untukku dua telinga, tapi hanya satu lidah, agar aku mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ini tentunya merupakan tuntunan moral yang berharga pada saat kebanyakan kita hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Di antara naskah yang berisikan tentang nasihat Sokrates juga sungguh menyedihkan. Orang yang telah dianugerahi hikmah selalu berkeluh kesah, sama tidak mendapatkan emas dan perak. Dan orang yang telah dianugerahi keselamatan lalu berkeluh kesah karena tidak merasakan kelelahan dan kesusahan. Sebab buah hikmah adalah keselamatan dan kebahagiaan, sedangkan buah emas dan perak adalah kelelahan dan kesusahan. Ada lagi seseorang yang kaya raya suatu ketika mencela Sokrates yang miskin dan papa. Maka Sokrates berkata kepadanya, "Jika engkau ingin hidup seperti hidupku, maka engkau tidak akan mampu." Sokrates juga berkata, "Jika engkau paham arti kemiskinan, pasti itu akan membuatmu berhenti mencemaskan diri sendiri." Lalu ada lagi Sokrates suatu ketika dicela karena makan terlalu sedikit. Maka dia menjawab, "Aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan." Sokrates ditanya lagi, "Mengapa engkau tidak pernah bersedih?" Lalu dia menjawab, "Karena aku tidak memiliki benda-benda yang kehilangannya membuat aku bersedih." Kemudian beliau ditanya lagi, "Mengapa Anda tidak memiliki hasrat kepada benda-benda yang dapat menyokong hidupmu?" Dia menjawab, "Karena aku takut dikuasai benda-benda itu sehingga membuatku merasa terancam." Ketika suatu kisah lainnya pada era filsuf Plato misalnya, dan beliau ditanya pendapatnya tentang orang yang kaya namun pelit. Kesenangannya adalah
menumpuk harta? Jawabannya beliau, dan untuk membelanjakan untuk dirinya saja? Tidak. Maka Plato memberikan nasihat, janganlah engkau mengira menyumbangkan harta untuk hal-hal yang berguna adalah kerugian. Kerugian yang sebenarnya adalah ketika engkau menahan harta tersebut sehingga tidak berguna. Jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Allahumma hayyu qayyum ya man kulli syai'in kun fayakun. Kawin asma'kal husna wa kalimatikal tammati wa da'awatikal mustajabat bi sirri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mungkin familiar dengan istilah bumi dipijak langit dijunjung. Namun ternyata ada kias yang lebih pas lagi. Di mana bumi dipijak, di situ terdapat pohon besar. Dimanapun kita berada, menanamlah, sehingga kita akan dikenang. Tinggalkan kenangan baik dan berkaryalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?